Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Parduhutan Siwambing, SSI, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya menampilkan ujian kinerja saya di UPTD SMP Negeri 1 Sekepayang kelas 8 dengan materi Hukum 2 Newton. Selamat menyaksikan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Fahmi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama masing-masing dan kepercayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Gela, hadir semua nak? Hadir, Pak. Hadir ya. Silakan diperiksa dulu untuk kebersihan di sekitar, di bawah. Menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh Jelita. Silakan. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih untuk Jelita. Baik, kita melakukan namanya ice breaking. Nanti siapa yang salah maka Bapak panggil di depan. Oke? Maka semua harus konsentrasi. 1, 2, 3, ya. Topi saya bunda, bunda topi saya, bunda topi saya. Ayo, siapa yang salah? Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita mempelajari tentang Hukum 2 Newton. Pembelajaran kita minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang gaya dan hukum 1 Newton. Masih ingat tentang gaya? Siapa? Ya, Pak. Ya, silakan. Aisyah. Gaya adalah dorongan atau tarikan dari suatu benda. Tepuk tangan untuk Aisyah. Yang kedua, bagaimana jika benda tidak mendapatkan gaya? Saya, Pak. Ya, silakan Safira. Bendanya tetap diam. Bendanya tetap Iya. diam. Minggu yang lalu kalian sudah melakukan percobaan tentang gelas yang di bawahnya kertas APS. Tangan untuk Aisyah. Kalian akan menyimak video yang Bapak sajikan di depan. Nanti kalian akan memberikan tanggapan dari video tersebut. Mengapa memindahkan kursi besar lebih cepat dilakukan bila dikerjakan oleh 4 orang? Tadi 4 orang ya, mahasiswa dari UNY,
4 orang dilakukan dengan 2 orang. Siapa bisa menjawab? Silakan Keila. Karena gaya 4 orang lebih besar daripada 2 orang. Karena gaya 4 orang lebih besar daripada Gaya 2 orang. gaya 2 orang. Tepuk tangan untuk Keila. Baik. Tenaga gaya, tadi gaya angkat ya. Dua orang, pertama tadi agak susah ya, daripada 4 orang. Kalau 4 orang tadi langsung cepat diangkat kursi besarnya. Paham ya? Baik, selanjutnya kompetensi dasar menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada benda-benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian kompetensi dasar 42 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ini untuk peta konsep. Kemudian kita akan mempelajari hukum gaya dan percepatan. Kita akan menganalisis pengaruh massa dan gaya terhadap percepatan benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ya, setelah pembelajaran ini nanti dan pada pembelajaran ini kalian nanti akan menyebutkan penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian akan membuat grafik dengan Google Spreadsheet. Nanti yang dari spreadsheet itu atau Google Sheet itu dipindahkan di kertas karton. Kemudian yang kelima, kalian akan menganalisis pengaruh gaya dan massa terhadap percepatan. Oke, untuk penilaian sama seperti biasa, penilaiannya ada 3, yaitu sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan. Di sikap, nanti dalam kelompok itu harus aktif dan bekerja sama dengan baik. Dalam keterampilan nanti Bapak akan menilai dalam kelompok itu bagaimana kalian mengikuti langkah-langkah simulasi PET. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, karena Bapak menggunakan model discovery learning, maka yang pertama ya, di sini Bapak melakukan pendahuluan. Sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian nanti ada pretest. Setelah ini nanti kalian akan melakukan pretest. Kemudian mengamati video. Nanti ada stimulus atau rangsangan, kalian akan mengamati video. Dari mana nilai percepatan itu dituliskan? Dari simulasi PET. Oke, kesimpulan. Kesimpulan nanti bersama kita untuk menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, sekarang kita melakukan pretest. Minggu lalu Bapak sudah bantu untuk diinstal scan QR atau kode barcode ya. Dari perwakilan setiap kelompok silakan di scan sekarang. Dikerjakan secara mandiri anak. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Ya, Aisyah berapa skornya nak? Ayo kita jaga untuk Satria? Indonesia. 80. Baik, sudah siap semua? Sudah. Oke, kalau sudah siap, silakan diletakkan Android-nya. Kita lanjut untuk pembelajaran kita. Ya, baik. Berdasarkan demonstrasi yang disampaikan oleh teman kita tadi, yang mendorong meja dan juga video yang Bapak tampilkan, silakan berikan pertanyaan perwakilan dari kelompok. Yang pertama siapa? Saya Pak, Ya, silakan duduk. mengapa kotak hijau lebih cepat daripada kotak ungu dan kuning? Oh, yang tadi ya, kotak hijau ya, daripada yang ungu dengan yang kuning. Mantap. Nomor 2, ada yang mau berikan pertanyaan? Saya, Pak. Silakan Safira. Bagaimana pengaruh gaya dorong terhadap percepatan mobil? Ya, gaya dorong terhadap percepatan mobil. Tadi mobil itu ada yang mendorong 1 orang, ada yang mendorong 2 orang. Yang ketiga, ada lagi dari kelompok lain? Saya Pak, Silakan, Pran. bagaimana pengaruh massa benda terhadap percepatan mobil? Pengaruh massa benda terhadap
percepatan mobil. Oke, berarti pengaruh massa terhadap percepatan. Ada lagi? Kelompok ini sudah. Ya, kelompok 2. Mengapa tanda panah dua orang? Dua orang lebih banyak daripada satu orang. Oh ya, tadi garisnya yang tadi 2 orang dengan yang 1 orang. Habis kelompok ini sudah. Kelompok 4. Bang, Ya, silakan. mengapa meja lebih cepat didorong 2 orang dibandingkan 1 orang? Ya, yang tadi. Ya, Yang Pak. didorong tadi lebih cepat 2 orang daripada 1 orang. Baik. Teruskan aja, Pak. Sekarang Bapak buat gerakan yang salah, konsentrasi. 1, 2, 3, ya. Topi saya bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak bunda. Bunda, topi saya. Ayo, siapa yang salah? Siapa lagi? Topik, Pak. Ya, terus siapa lagi? Oke, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Tibalah saatnya untuk kegiatan inti, ya. Kita semua dapat LKPD-nya per kelompok? Ya, silakan kelompok ini. Ya, oke, baik. Ya, seperti biasa dalam kehidupan sehari-hari ada seperti ini kan? Ya, mungkin abangnya ini ditarik berapa orang? 1. Yang di sini berapa orang? 2. Oke, semua mengamati dan menyimak video yang Bapak sajikan di depan. Benda kuning, benda ungu, dan benda hijau kita jadikan gaya yang kecil, yang besar lagi, dan 1 orang mendorong mobil yang sama. Yang kedua, 2 orang mendorong mobil. Untuk selanjutnya, kalian supaya lebih paham untuk stimulusnya, saya memanggil topik dengan Rich ke depan. Ya, pertama yang mendorong meja ini adalah Rich. Kemudian yang kedua bersama dengan topik. Ayo. Oke, nanti dilihat, dianalisis perbedaannya. Sekarang berdua. Oke, baik. Silakan duduk. Kasih yang disampaikan oleh teman kita tadi yang mendorong meja dan juga video yang Bapak tampilkan. Silakan berikan pertanyaan perwakilan dari kelompok. Yang pertama siapa? Saya, Pak. Ya, silakan duduk. Mengapa kotak hijau lebih cepat daripada kotak ungu dan kuning? Oh, yang tadi ya, kotak hijau ya, daripada yang ungu dengan yang kuning. Mantap. Nomor 2, ada yang mau berikan pertanyaan? Silakan Sapira. Bagaimana pengaruh gaya dorong terhadap percepatan mobil? Ya, gaya dorong terhadap percepatan mobil. Tadi mobil itu ada yang mendorong 1 orang, ada yang mendorong 2 orang. Yang ketiga, ada lagi dari kelompok lain? Saya, Pak. Silakan, Ran. Bagaimana pengaruh massa benda terhadap percepatan mobil? Pengaruh massa benda terhadap percepatan mobil. Oke, berarti pengaruh massa terhadap percepatan. Ada lagi? Kelompok ini sudah. Ya, kelompok 2. Mengapa tanda panah dua orang? Dua orang lebih banyak daripada satu orang. Oh ya, tadi garisnya yang tadi 2 orang dengan yang 1 orang. Habis kelompok ini sudah. Kelompok 4. Bang, Ya, silakan. mengapa meja lebih cepat didorong 2 orang dibandingkan 1 orang? Ya, yang tadi. Ya, Yang Pak. mendorong tadi lebih cepat 2 orang daripada 1 orang. Baik. Ya, inilah pertanyaan dari perwakilan dari setiap kelompok. Oke. Agar lebih memahami materi kita hari ini, maka kalian melakukan kegiatan ikuti langkah-langkah pada LKPD. Ya, silakan berbagi tugas. Di sini siapa yang buka aplikasinya? Rif. Oke. Yang menggambar grafik siapa? Yang mengisi LKPD siapa? Oke, Laura ya. Perlakuan setiap kelompok berbeda. Kalau kelompok ganjil, tadi apanya yang dinaikkan? Gaya. Kalau kelompok genap, masa yang diubah kan? Iya, Pak. Masanya berapa? Gayanya berapa? 200.
Yang pertama tadi apa karakternya? Aktif dalam kelompok. Kemudian apa lagi? Kerja sama. Kemudian apa lagi? Jujur. Jujur ya dalam menuliskan hasil pengamatan. Oke, silakan. Oh kawan, demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kurang lurus ini. Ikuti ininya. Kan ini tadi pertemuan ya kan? Jadi kurang lurus. Ikuti garisnya. Boleh. Tidak tanya 1,0. Oke. Kelompok ini udah. Ini berapa? Gayanya berapa? 100. Oke. Dibuat dulu di klik ini 100. Ya, berapa catatlah nilainya? Kecepatannya. Tetapkan klik tanda ya sampai 100. Ya, geser gaya geseknya. Oke, ya. Play. Ya, dibaca berapa ininya? 0 dicatat. 1,0 ya. 1,0 itu sama dengan 1. Kedua, ubah stop dulu. Sekarang yang diklik menjadi Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Indonesia. anak-anak sekalian, supaya adil untuk pembagian, kita gunakan namanya spinner. Sapira, Laura, Rotama. Yang pertama, nanti mereka setiap kelompok membagi tugasnya masing-masing. Siapa penjawab, siapa presenternya, pembawa untuk memulai acara, kemudian siapa penanggap, lalu menanggapi pertanyaan dari kelompok yang lain. Paham anak-anak? Paham. Oke. Baik, ini dari kelompok Archimedes. Ya. Pertama si Sapira, Laura, Rotama, Rio. Baik, silakan. Selamat siang teman-teman. Selamat Ya. siang. Kami dari kelompok Archim ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Setelah kami mengamati percobaan simulasi PET, maka hasil pengamatan kami sebagai berikut. Newton 100, percepatan 1,0 meter per sekon kuadrat, percepatan 1,5 meter per gaya Newton 200, percepatan 2,0 meter per sekon kuadrat, 150, percepatan 2,50 meter per sekon kuadrat. Nomor 2 dilanjut teman saya Laura. Kecepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika badannya 200 maka kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jika badannya 200 derajat, semakin besar juga percepatan. Dilanjutkan oleh teman saya Sapira. Hubungan antara percepatan A dengan gaya diberikan pada benda F. Percepatan gerak benda A berbanding lurus dengan gaya N yang Percepatan suatu benda sebagai A besar yang diberikan pada benda sebagai F antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. A sama dengan sigma F atau F5 pada suatu benda yang memiliki massa 30 kg. Berapakah percepatan geraknya jika benda didorong oleh gaya 300 Newton? A sigma F
sama dengan 300 per 30 sama dengan 10 M per kuadrat. Demikian dari peserta kami. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Arif. Coba jelaskan jawaban nomor 5 karena soalnya berbeda dengan kami. Kelompok ganjil berbeda dengan kelompok genap. Soalnya, kalau kelompok ganjil berapa masanya? 30. Berapa gayanya? 300. Oke. Silakan. Sigma F per N sama dengan 30 per 30. Meter per sekon kuadrat. Pada kelompok Darwin, bagaimana jawaban kami? Baik, kelompok kami sudah mengerti jawaban nomor 5. Terima kasih. Demikian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik. Silakan dulu. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok Alpha Edition ingin mempresentasikan hasil pengamatan pengaruh gaya yang diberikan terhadap percepatan. Yang pertama, massa 100 kg, gaya 100 Newton, percepatan 1,0 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, massa 100 atau kilogram, gaya 150 Newton sama dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat. Percepatan 2,0 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dan jika gaya naik menjadi 150, maka percepatannya juga akan ikut naik, akan menjadi 1,5 meter per sekon kuadrat. Jika dinaikkan kembali menjadi 200, maka akan naik kembali menjadi 2,0 meter per sekon kuadrat. Dan demikian jika dinaikkan kembali menjadi 250, percepatan juga akan ikut naik menjadi 2,5 meter per sekon kuadrat. Intinya adalah jika gaya semakin besar, percepatan juga akan semakin besar. Percepatan gerak benda A berbanding lurus dengan gaya N yang diberikan. Keempat dilanjutkan dengan teman saya Sirma. Jika percepatan suatu benda sebagai A, besar gaya diberikan pada benda sebagai F, dan massa benda sebagai M, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. A sama dengan sigma F per M. 5. Pada suatu benda yang memiliki massa 30 kg, berapakah percepatan geraknya jika benda didorong oleh gaya 300 Newton? Diketahui M sama dengan titik. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sekiranya ada yang bertanya, kasih. Jika tidak ada yang bertanya, sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut kelompok Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pascal. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami pengaruh gaya yang dikenakan terhadap percepatan. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Aisyah dan 3 rekan saya yang lain akan memperkenalkan diri kepada kalian. Untuk 3 rekan saya yang lain, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Budi Santuri. Perkenalkan, nama saya Tresota. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai presentasi pada siang hari ini. Setelah kami mengamati percobaan simulasi PEP, maka hasil pengamatan kami sebagai berikut. Jika gaya 200, maka massa 50, dan percepatan yang kami dapat ialah 4,0 meter per sekon kuadrat. Dan nomor 2 ialah jika gaya 200, maka massa 100. Jika percepatan kami dapat ialah 2,0 meter per sekon kuadrat.
Dan nomor 3, jika gaya 200 maka massa 150 dan percepatan yang kami dapat ialah 1,33 meter per sekon kuadrat. Dan nomor 4 yang kami dapat ialah jika gaya 200 maka massa juga 200 dan percepatan yang kami dapat ialah 1,8 meter per sekon kuadrat. Dan dilanjutkan nomor 2 oleh kawan kami Aisyah. Oke. Jika masanya 5 berdasarkan tabel 2.2 data hasil pengamatan, buatlah grafik hubungan massa benda atau M dengan percepatan benda atau A dengan gaya tetap 200 kg. Jika masanya 50, percepatannya adalah 4,0. Jika masanya 100, percepatannya adalah 2,0. Jika masanya 150, maka percepatannya adalah 1,33. Jika masanya 200, maka percepatannya 1,0. Kesimpulannya adalah hukum 2 Newton menjelaskan tentang percepatan gerak suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Namun perbandingan balik dengan masanya atau dirumuskan sebagai A sama dengan F per M. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Satria. Berdasarkan dari 2.2 hasil pengamatan dan grafik di atas bagaimana hubungan antara percepatan A dengan besar massa A. Percepatan gerak benda berbanding terbalik dengan massa. Percepatan suatu benda sebagai A, besar gaya diberikan pada benda sebagai M, dan massa benda. Kecepatan geraknya jika benda didorong oleh gaya 500 L sama dengan per F per 10 sama dengan 10. Berapa? Oke, baiklah. Pada siang hari ini, apa ada yang ingin bertanya? Saya Safira dari kelompok Archimedes. Pertanyaannya, menurut kelompok Pascal, percepatan besar massanya bagaimana? Kalau massa besar percepatannya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok Archimedes. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Jika suatu masanya lebih besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Terima kasih. Oke, baiklah, sampai sinilah presentasi bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok apa nih? Baik, yang pertama terima kasih untuk kelompok Pascal. Tadi yang menerangkan ini jangan lupa satuan ya. Jangan lupa satuannya. Kemudian perlakuan dari setiap kelompok berbeda. Kelompok ganjil berbeda dengan kelompok genap. Kalau kelompok ganjil tadi apa di sini? Hubungan. Kalau kelompok ganjil ayo. Hubungan gaya dengan kecepatan benda. Kalau kelompok genap ini hubungan massa dengan percepatan benda. Oke ya, semakin paham ya? Ya, paham. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Pascal. Lanjut, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok Louis Pasteur ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang grafik hubungan gaya dengan kecepatan benda. Setelah kami mengamati percobaan simulasi PET, maka hasil pengamatan kami sebagai berikut. Jika massanya 100, maka gayanya 100, percepatan yang didapat 1,0 meter per sekon kuadrat. Massa 100, gaya 150, maka percepatannya 1,5 meter per sekon kuadrat. 3, 100, massa 100, gaya 200, percepatannya 2,0 meter per sekon kuadrat. Massanya 100, gayanya 250, maka percepatan yang didapat 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, yang dilanjutkan. Jika gaya 100, maka percepatan yang dihasilkan 1,0 meter per sekon menjadi 150, maka kecepatan yang 1,5 meter per sekon kuadrat.
Jika dia semakin naik menjadi 200, maka kecepatan yang dihasilkan 2,0 meter per sekon kuadrat. Jika dia akan semakin naik menjadi 250, maka kecepatan yang dihasilkan 1,5 meter per sekon kuadrat. Maka selanjutnya akan dijelaskan top. Baik, di sini kami menjelaskan berdasarkan tabel 2.1 hasil pengamatan dengan massa benda tetap 100 kg dan pada benda semakin besar. Nilai percepatan gerak benda akan semakin besar. Berdasarkan tabel 2.1 hubungan antara percepatan A dengan besar gaya diberikan pada benda F. Percepatan gerak benda A berbanding lurus dengan gaya yang memberikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Pada suatu benda yang memiliki massa 30 kg, berapakah kecepatan geraknya jika benda didorong oleh gaya 300? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok prioritas tuh. Kelompok yang terakhir adalah kelompok Charles Darwin. Tepuk tangan untuk kelompok Charles Darwin. Selamat siang. Ulang, Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. 1. Gaya 200 Newton, maka masanya 60 kg, kecepatannya 2,00 meter per sekon kuadrat. 3. Kecepatan 1,33 meter per sekon kuadrat. Nilai percepatan gerak benda dilanjutkan oleh teman saya Ali. Maka kecepatannya 2,0 dan juga 190 massa, maka kecepatannya 1,33. Masanya 200, maka kecepatannya 1,0. Maka intinya massa semakin besar dan juga kecepatannya semakin kecil. Massa F. Kecepatan gerak benda A berbanding terbalik dengan massa yang diberikan. Dilanjutkan oleh Fahmi. Soal keempat, hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Jawab. A sama dengan sigma F per M. Geraknya jika benda didorong oleh gaya 5. Baik teman-teman, saya akan menjawab. A sama F per M sama dengan 500 Newton per 50 kg sama dengan 10 M sekon. Oke. Dari kelompok sudah maju mempresentasikan hasilnya 1,0 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang kedua 1,50. Terus berapa lagi nak? Kelompok 2. Masa yang diubah kan? Iya, Pak. Masa pertama 50. 4,0. Jadi berapa nilai percepatannya? 1,33. Dapat semua? 200. Berarti apa yang kita naikkan? 12. Baik. Untuk contoh penerapan tadi, silakan tadi siapa? Contoh penerapan? Ya, silakan Rio. 1, 2. Lebih gampang 2 orang mendorong mobil yang mogok daripada 1 orang. Lebih mudah mengangkat meja 2 orang daripada 1 orang. 2 orang atau 1 orang. Baik, terima kasih. Selanjutnya 1,0. Dapat semua? Mantap. Kelompok 1 ya, yang di sana. Baik. Ya, dari semua penampilan dan juga ya hasil kerjasama dari kelompok dan presentasi di depan, maka kelompok yang terbaik adalah kelompok 4. Untuk hari ini kita bersama untuk menarik kesimpulan. Yang pertama,
pengaruh gaya dan massa terhadap percepatan suatu benda. Siapa bisa menyebutkan untuk pengaruh massa? Silakan Aisyah. Massa berbanding terbalik dengan percepatan. Ya, berbanding terbalik dengan percepatan. Silakan. Percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Ya, percepatan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Kemudian untuk yang ketiga, persamaan percepatan gerak benda. Siapa bisa menyebutkan? Silakan Sirma. A sama dengan sigma F per M. A sama dengan sigma E per M. Mantap. Terakhir, rumus menghitung gaya berat. Siapa bisa? Untuk gaya berat. Ya, silakan Rio. V sama dengan M kali G atau massa kali percepatan gravitasi. Massa kali percepatan gravitasi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita post-test, silakan dijawab post-testnya. Kalau kalian melihat apakah post-test sama dengan pretest? Sama enggak? Sama. Baik. Ya, sama. Oleh karena itu, post-testnya harus meningkat nilainya. Waktunya 7 menit. Kalau sudah dijawab, di-submit atau kirim. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, jika menyenangkan, kita pilih gambar nomor berapa? Ada yang pilih dua? Oke, terima kasih. Ya, apakah ada mengalami kesulitan? Ada Pak, ada. Ya, di mananya? Tentang tes post-test. Post-test. Ya, Pak. Bagaimana soalnya? Karena soalnya itu memang banyak menganalisis. Dikasih gambar, kemudian kita menganalisis. Yang penting tetap semangat, belajar lagi di rumah. Selanjutnya, pertemuan ketiga, hukum 3 Newton dan Baik, kalau di buku bahan ajar ada di bagian halaman terakhir. Untuk penugasan dijawab halaman 67 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, dijawab secara mandiri. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sebelum kita pulang, doa dipimpin oleh Jelita. Setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Selamat siang.